Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Istiqomah akan menyampaikan terkait transformasi digital kesehatan telemedicine secara global dan nasional. Outline yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, perumusan masalah. Dan yang ketiga, analisis kasus. Selanjutnya, yang mendasari latar belakang transformasi digital kesehatan telemedicine di Indonesia khususnya, yaitu ada 4 poin. Poin yang pertama, perkembangan teknologi digital. Poin yang kedua, ada aktivitas serba digital dan juga elektronik. Yang ketiga, ada digital kesehatan telemedicine. Dan yang terakhir, terkait pandemi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Kita bahas yang pertama, di poin yang pertama, yaitu terkait perkembangan teknologi digital di Indonesia. Teknologi digital sebagai penggerak ekonomi dunia saat ini. Menurut Octavian dan Febrianti 2018, digitalisasi teknologi saat ini khususnya di bidang kesehatan membuat para pengguna dan juga pengguna khususnya kita merasakan manfaatnya, yaitu menjadi lebih efisien, efektif, dan juga memiliki waktu yang relatif lebih singkat dalam pengaksesan dan juga kemanfaatannya. Selanjutnya, untuk yang kedua, aktivitas serba digital dan juga elektronik saat ini membuat seluruh perusahaan dan perekonomian dunia saat ini dapat contoh kasusnya dapat mentransfer gajinya secara digital. Terus juga belanja dan juga transaksi yang dapat dilakukan secara non tunai atau non cash seperti penggunaan e-money, debit card atau juga kredit card. Selanjutnya, terkait digitalisasi di bidang di sektor kesehatan, saat ini sudah berkembang yang namanya telemedicine. Menurut Mangesti tahun 2019, telemedicine adalah salah satu pengobatan jarak jauh yang dilakukan antara dokter dan pasien. Selanjutnya, untuk poin yang keempat ada terkait pandemi COVID-19 saat ini yang sedang mewabah. Pemerintah khususnya melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyarankan kepada masyarakat untuk menggunakan aplikasi digital kesehatan telemedicine atau secara online. Menurut Verdias tahun 2020 yang dikutip dari liputan6.com, bahwa pemerintah saat ini menyarankan kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui aplikasi telemedicine, yang mana saat ini kondisi rumah sakit tidak dapat melayani pasien karena saat ini rumah sakit sedang berfokus pada penanganan pasien COVID-19. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya ada 3 yang saya bahas di sini. Yang pertama, bagaimana proses transformasi digital kesehatan telemedicine secara global, dan juga kapan sih sebenarnya transformasi digital kesehatan dimulai di Indonesia. Dan yang terakhir ketiga, apa saja contoh aplikasi transformasi digital kesehatan telemedicine di Indonesia. Yang pertama, untuk analisis kasus, proses transformasi digital secara global. Secara global, digitalisasi kesehatan dimulai di tahun 1960, yang mana awalnya pada saat itu tentara militer dan juga para peneliti luar angkasa atau astronot mengalami kendala dan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan medis di saat mereka bertugas. Hingga akhirnya berkembanglah dalam dunia kesehatan dunia melalui media web dan juga multimedia. Dunia web misalnya melalui by email atau by multimedia seperti penggambaran, digitalisasi dan juga video penanganan medik yang dapat digunakan oleh para petugas kemiliteran dan juga luar angkasa. Selanjutnya, untuk analisis kasus yang kedua mengenai kapan transformasi digital kesehatan dimulai di Indonesia, yaitu pada tahun 1990. Pada awalnya, digitalisasi kesehatan dimulai di dalam dunia pendidikan dan juga dunia riset kesehatan. Pada awal mulanya di dunia pendidikan dimulai di Universitas Gadjah Mada. Pada saat itu
di Fakultas Kedokteran dan Keperawatan menciptakan dan mengeluarkan aplikasi yang bernama e-learning kesehatan untuk para mahasiswa UGM, khususnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dapat berkonsultasi dengan dokter salah satu mahasiswa tersebut, dan juga dapat memperoleh resep atau rujukan obat yang baik diminum untuk pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Dan juga diteruskan juga oleh Universitas Veteran Jakarta, di mana dia juga mengeluarkan namanya aplikasi iLosi kepada para mahasiswanya untuk memperoleh pelayanan medik secara gratis yang dikembangkan oleh para mahasiswa UPN kedokteran tersebut. Selanjutnya, untuk analisis kasus yang ketiga mengenai apa saja aplikasi telemedicine yang ada di Indonesia, ada 5. Untuk yang pertama yaitu Klik Dokter by Kalbe Pharma. Ini adalah perusahaan BUMN negara. Selanjutnya yang kedua ada Halodoc. Yang ketiga ada Halodoc by Gojek, dan yang keempat ada Good Doctor by Grab, dan ada SehatQ. Di antara kelima aplikasi ini adalah aplikasi saran dari pemerintah yang legal dan bisa digunakan oleh masyarakat dan dapat di-download melalui Play Store, handphone, Android, or iOS di handphone masing-masing. Selanjutnya, untuk aplikasinya dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, yaitu bernama aplikasi Temenin, seperti gambar yang ada di presentasi ini. Untuk aplikasi ini sendiri diakui oleh pemerintah ini adalah aplikasi berbayar yang saat ini masih terus dikembangkan, yang rencananya akan menjadi aplikasi gratis atau free yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia memperoleh kesehatan. Untuk saat ini aplikasi Temenin sendiri berbayar itu dari nomor registrasi BPJS Kesehatan yang dapat Anda registrasikan di aplikasi ini, aplikasi Temenin ini, atau aplikasi telemedicine Indonesia. Di dalam aplikasi tersebut ada dokter-dokter di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia yang dapat kita gunakan untuk melakukan konsultasi dan juga untuk melakukan pencetakan resep juga bisa. Ini adalah contoh 5 aplikasi yang tadi saya sebutkan. Ada Halodoc by Gojek, ada Good Doctor by Grab, ada aplikasi SehatQ, ada aplikasi Klik Dokter, dan aplikasi Halodoc. Semua aplikasi ini adalah legal yang disarankan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.